بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita lanjutkan kembali pembacaan kita dari kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran. Berkata Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, faslun, pasal yang berikutnya, fil muhafadhati 'ala al-qira'ati bil-lail, penjelasan tentang menjaga bacaan di waktu malam, yaitu hendaknya seorang pembawa Al-Quranul Karim untuk menjadikan malam hari adalah merupakan hari kebiasaan dia membaca Al-Quranul Karim, menyempatkan ada waktu yang khusus, apakah sebelum kita tidur atau setelah kita tertidur di malam hari, atau pada sepertiga malam yang terakhir, kita sempatkan dan kita menjadikannya sebagai rutinitas untuk menjaga bacaan Al-Quranul Karim di waktu malam. Beliau berkata rahimahullah, yanbaghi an yakuna i'tina'uhu biqira'atil Qur'an fil laili akthar. Sepantasnya lah perhatiannya dalam hal membaca Al-Quran di waktu malam lebih banyak lagi. Lebih mengutamakan membaca Al-Quranul Karim dan lebih memperbanyak kapasitas bacaan Al-Quranul Karim di waktu malam. Wa fi salatil laili akthar, dan bahkan pada salat lail lebih banyak lagi yang dibaca. Maksud beliau di malam hari. Sebab nas-nas yang datang dari kitabullah, dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjukkan lebih utamanya membaca Al-Quran di malam hari dibandingkan di siang hari. Qala Allah Ta'ala, di antara dalil yang menunjukkan dianjurkannya membaca di malam hari adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Ali Imran ayat 113 hingga 114.
min ahlil kitabi ummatun qa'imatun yatluna ayatillahi ana'al laili wa hum yasjudun yu'minuna billahi wal yawmil akhir wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yusari'una fil khairat wa ulaika minas salihin. Di antara ahlul kitab ada segolongan dari kalangan mereka yang tegak membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala ana al-laili, di waktu-waktu malam. Wa hum yasjudun, dalam keadaan mereka sujud. Maksudnya dalam keadaan mereka salat. Sebab pada waktu sujud tidak diperbolehkan membaca Al-Qur'anul Karim. Yang dimaksud adalah dalam keadaan mereka salat. Kalau disebutkan mereka sujud ataukah mereka ruku' dan sujud, maksudnya mereka salat. Warka'u wasjudu warka'u ma'ar raki'in. Sujudlah kalian, rukuklah kalian bersama dengan orang-orang yang ruku'. Maksudnya salatlah kalian bersama dengan orang-orang yang mengerjakan salat, yaitu secara berjamaah. Dan disebutkannya sujud menunjukkan bahwa sujud di dalam salat termasuk dari rukun salat. Maka di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa dari kalangan ahlul kitab ada sekelompok orang. Siapa sekelompok orang itu? Mereka yang dahulunya dari ahlul kitab, kemudian mereka masuk ke dalam Islam. Mereka dari kalangan maslamatu ahlul kitab, orang-orang masuk Islam yang asalnya dari ahlul kitab, dari kalangan Yahudi dan Nasara, seperti Adi bin Hatim, seperti Abdullah bin Salam, seperti Usaid bin Ubaid dan yang lainnya. Yang dahulu mereka Nasara ataukah mereka Yahud, lalu kemudian mereka beriman dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka itulah yang dimaksud di dalam ayat ini, sebagaimana yang disebutkan oleh ahli tafsir. Di antara ahlul kitab ada sekelompok orang yang mereka tegak. Mereka membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala di malam-malam hari pada saat mereka sedang mengerjakan salat. Maka di sini menunjukkan keutamaan melaksanakan salatul lail dan memperbanyak bacaan Al-Qur'anul Karim di waktu malam, terkhusus di waktu sedang mengerjakan salat. Mereka adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, dan mereka senantiasa melakukan amar ma'ruf dan nahi mungkar, dan mereka bersegera dalam mengamalkan kebaikan-kebaikan. Mereka itulah orang-orang yang saleh. Mereka itu adalah orang-orang yang saleh. Jadi perhatikan dari penafsiran ayat ini bahwa yang dimaksud ahlul kitab adalah mereka yang dahulunya ahlul kitab, kemudian mereka beriman dengan apa yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebab mereka dari kalangan liberalisme jil, menggunakan ayat-ayat yang samar-samar, ayat-ayat yang mutasyabihat seperti ayat ini, lalu jadikan dalil oleh mereka bahwa ini menunjukkan bahwa dari kalangan ahlul kitab, Yahudi dan Nasara, ada yang muslim, ada yang mukmin. Buktinya mereka dipuji Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mereka beriman kepada Allah dan hari akhir, amal ma'ruf nahi mungkar dan seterusnya. Mereka adalah orang-orang yang saleh, menunjukkan dari kalangan ahlul kitab ada yang saleh. Ya. Maka kita tidak boleh mengkafirkan mereka. Yang seperti ini akhwan batil. Hendaklah dalam memahami Al-Qur'anul Karim kita merujuk kepada apa yang telah menjadi penjelasan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab Rasulullah alaihi salatu wasallam lebih memahami kandungan yang terdapat dalam Al-Qur'anul Karim. Demikian pula para ulama as-salaf, para sahabat radhiyallahu taala anhum. Mereka orang-orang yang bermuamalah bersama Al-Quran. Mereka mengetahui kapan Al-Quran itu turun.
Ya. Dan Al-Quran itu membicarakan tentang apa dan tentang siapa. Para sahabat mengetahui. Nah, Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma dan kalangan ahli tafsir, mereka menafsirkan dimaksud ahlul kitab di dalam ayat ini adalah mereka yang dahulunya ahlul kitab, kemudian mereka beriman kepada apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab siapapun dari kalangan ahlul kitab, selama mereka tidak beriman dengan apa yang dibawa oleh Nabi alaihi wasallam, mereka kedudukannya sebagai orang-orang kafir, terancam neraka jahanam. Wa thabata fi sahihain an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Dan telah sahih pula dalam riwayat Bukhari dan Muslim dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, "Ni'mar rajulu Abdullah law kana yusalli minal lail." Sebaik-baik orang adalah hamba Allah sekiranya dia senantiasa mengerjakan salat di waktu malam. Keutamaan salat di waktu malam, menjadi hamba yang dipuji oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ni'mar rajul, sebaik-baik orang, maka sempatkan ibadah di waktu malam ya akhwan. Walaupun sekedar mengerjakan salatul witr. Ya. Sempatkan 3 rakaat, 5 rakaat, kalau mampu 7 rakaat, 9 atau 11 rakaat. Wa fil haditsil akhar fi sahih, dalam hadis yang lain dalam sahih, annahu sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya Abdullah, wahai hamba Allah, la takun mithla fulanin, janganlah kamu seperti si fulan, kana yaqumul laila thumma tarakah." Yang si fulan itu dahulu rajin salat malam, beribadah di waktu malam, lalu kemudian dia meninggalkannya. Yang seperti ini tercela. Ya. Ada kalanya waktu dia rajin salat, ibadah, Masya Allah, di waktu malam dia menghidupkannya. Tiba-tiba ketika dia malas, dia tinggalkan secara keseluruhan. Yang demikian ini Rasulullah SAW mengatakan, jangan kamu seperti si fulan. Yang demikian itu tercela, karena dia tidak kontinu istiqamah dalam mengamalkan satu ibadah. Ahabbul amali ila Allah adwamuha wa in qall. Amalan yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala yang rutin kita mengerjakannya walaupun sedikit. Namun kita rutin, ya. Jangan sampai kita bersungguh-sungguh pada beberapa malam lalu kemudian kita tinggalkan di malam-malam yang berikutnya. Nah, bersungguh-sungguhnya pada saat itu saja. Nah, akhirnya berlebih-lebihan karena semangat. Ketika datang waktu dia malas, dia tinggalkan seluruhnya. Demikian tercela. Ya. Yang terbaik adalah bersikap sederhana di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi kita kontinu, istiqamah, mudawamah, muwazabah, senantiasa mengamalkannya. وروى الطبراني وغيره عن سهل بن سعد رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال. Telah diriwayatkan oleh At-Tabrani dan selainnya dari Sahl bin Sa'd radhiyallahu an dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, syaraful mu'min qiyamul lail. Kemuliaan seorang mukmin didapatkan dari qiyamul lail, bangun di malam hari. Salat. Ya. Maka di dalam hadis ini menunjukkan bahwa mengerjakan qiyamul lail mendatangkan kemuliaan bagi seorang mukmin. Ya. Hadis ini adalah ringkasan. Beliau di sini menyebutkan secara ringkas. Hadis ini datang dari Sahl bin Sa'd dan yang lainnya. Datang dari hadis Jabir, datang pula dari hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Walhasil bahwa hadis ini adalah hadis hasan. Dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam silsilah Al-Ahadits As-Sahihah jilid 2 hadis nomor 831. Hadis ini ringkasan, lengkapnya
bahwa Jibril alaihissalam datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jibril alaihissalam datang kepada Rasulullah. Lalu Jibril yang berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Muhammad, wahai Muhammad, ish ma syi'ta fa innaka mayyit." Hiduplah sesuka kamu. Sesungguhnya suatu saat nanti kamu akan mati. Ini Jibril mengabarkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Muhammad, hiduplah sesukamu. Sesungguhnya nanti kamu akan mati." Memang demikian keadaan manusia ini, tidak ada yang kekal. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbik dzul jalali wal ikram. Semua yang ada di jagat raya ini akan punah. Yang tetap adalah wajah Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha mulia. Kullu nafsin dha'iqatul maut thumma ilaina turja'un. Setiap jiwa pasti akan merasakan mati. Kemudian kepada Allah kalian akan dikembalikan. Lalu kata Jibril, "Wa ahbib man syi'ta fa innaka mufariquh." Cintai siapa saja engkau senangi, sesungguhnya engkau akan berpisah dengannya. Ya. Bagaimanapun kita berusaha cinta kepada seseorang, suatu saat nanti pasti akan berpisah. Gak ada itu istilah sehidup semati, itu gak ada. Ya. Nah, aku ingin hidup bersamamu dimanapun kamu berada. Mati pun aku akan mati bersamamu. Bohong. Ya. Bohong itu. Gak ada. Nah, yang mengetahui ajal Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah datang ajal, tidak ada yang mampu mengakhirkan. Nah, ya. Cintai siapa saja yang kamu sukai, kamu akan berpisah dengannya. Wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bihi. Beramallah apa saja yang kamu inginkan, sesungguhnya kamu akan dibalas dengan amalan itu. Setelah itu Jibril mengatakan, wa'lam anna syarafal mu'min qiyamuhu bil lail wa 'izzahu istighna'uhu 'anil nas. Dan ketahuilah, kemuliaan seorang mukmin itu adalah pada saat dia bangun di malam hari. Ya. Dan kemuliaannya pada saat dia tidak merasa butuh dengan apa yang ada di tangan manusia. Dia merasa cukup. Memiliki sikap qanaah, merasa cukup dengan apa yang ada. Ini kemuliaan. Salatul lail, merasa cukup dengan apa yang ada. Ya, apa saja yang Allah berikan, walhamdulillah. Itu adalah kenikmatan yang wajib kita syukuri. Jadi yang zahir bahwa ini adalah ucapan Jibril kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waqad jaa'a an Abil Ahwas Al-Jushami qala, dan telah datang dari Abul Ahwas Al-Jushami, beliau mengatakan, in kana ar-rajulu la yutriqul fustata turuqa, bahwa hanya di waktu malam, fayasma'u li ahlihi dawiyan kadawiyyin nahli, lalu dia pun mendengarkan dari keluarganya ada suara dawi, ya. Nah, dawi itu dengungan, ya. Suara dengungan, kadawiyyin nahli, seperti dengungannya lebah. Gimana itu kalau lebah berkumpul mendekati sarangnya, ya, akan bunyi. Nah, terdengar seperti bunyi lebah. Kenapa? Karena ramainya mereka membaca Al-Quran Karim di waktu malam. Orang ini datang ingin mendatangi keluarganya.
Ya. Ketika dia mendatangi keluarganya dari luar rumahnya, dia sudah mendengarkan mereka asyiknya membaca Al-Quranul Karim di malam hari. Ya. Qala fama balu haula ya'manuna ma kana ulaika yakhafun. Ya. Bagaimana keadaan mereka ini merasa aman, merasa tentram. Mereka tidak merasakan takut dari sesuatu. Ya, ini mereka tersibukkan dengan bacaan Al-Quran Karim. Ya. Sehingga di malam hari pun mereka mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, mereka berlindung kepada Allah. Karena mereka beribadah kepada Allah, Allah Subhanahu wa taala melindungi mereka di malam hari. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan keamanan kepada mereka sehingga mereka tidak perlu khawatir dari apapun. Asyiknya mereka membaca Al-Quran Karim. Ini kebiasaan para ulama salaf. Keluarga mereka, Masya Allah, di malam hari yang terdengar adalah bacaan Al-Quran Karim. Ya. Bandingkan dengan zaman sekarang. Di malam hari musik, di siang hari musik non-stop 24 jam. Nah, di malam hari begadang entah apa yang mereka kerjakan. Bersantai ria, bersenda gurau, ngobrol, tidak tahu apa yang dibicarakan. Nah, di siang hari mereka sibuk dengan perbuatan kemaksiatan. Dan ini kaum muslimin. Kalau para ulama salaf dahulu rumah mereka tersibukkan dengan membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Wadhkurna ma yutla fi buyutikunna min ayatillahi wal hikmah. Allah mengatakan pada istri-istrinya Rasul sallallahu alaihi wasallam, keluarga Rasulullah, hendaklah senantiasa kalian menyebut dari ayat-ayat Allah dan dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam di rumah-rumah kalian. Menyibukkan diri dengan membaca Al-Quran, membaca hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kemuliaan. Ya. Ini kebiasaan para ulama. Sekarang telah ditinggalkan oleh mayoritas dari kalangan kaum muslimin, sibuk dengan kegiatan mereka, lalai dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa mereka merasa aman dari azab Allah Subhanahu wa taala, musibah, bencana yang dikhawatirkan Allah turunkan kepada mereka di malam hari? Dalam keadaan mereka terlena. Dalam keadaan mereka bersenang-senang dengan kehidupan dunia. Allahumma musta'an. Ya. Kehidupan para ulama salaf, rumah mereka di malam hari disibukkan dengan bacaan Al-Quran. Anaknya baca Quran, orang tuanya asyik baca Quran, hafalan Al-Quran Karim, salatul lail, Masya Allah. Nah. Ya. Sampai terdengar seperti gemuruh. Ya. Gemuruhnya lebah. Ketika Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma pada zaman khilafah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, beliau diutus oleh Ali untuk mendatangi kaum Khawarij. Jadi setelah peristiwa perang Siffin, lalu kemudian terjadi perdamaian antara pasukan Muawiyah dengan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, keluarlah kaum Khawarij. Mereka keluar memisahkan diri dari barisan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, dan mereka mengambil dan membentuk kelompok sendiri. Mereka berkumpul di daerah Harura, salah satu daerah di bagian Irak. Mereka berkumpul di sana. Nah, maka Ali bin Abi Thalib ingin menasihati mereka. Diutuslah Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas ketika mendatangi mereka, ya, sebelum sampai ke tempat mereka itu sudah terdengar gemuruh seperti gemuruh lebah. Saking sibuknya mereka ibadah. Ini ahlul bid'ah, kaum Khawarij. Kaum Khawarij ini mereka dikenal sebagai ahli ibadah. Sampai Nabi SAW mengatakan, tahqiruna salatakum ma'a salatihim wa qira'atakum ma'a qira'atihim. Wahum yaqra'una al-Quran la yujawizu taraqiyahum yamruquna minad din kama yamruqus sahmu minar ramiyah. Kalian itu merasa rendah
bacaan Quran kalian dibandingkan bacaan Quran mereka. Salat kalian dibandingkan salat mereka. Tapi mereka membaca Al-Quran, bacaan mereka tidak melampaui tenggorokan mereka. Tidak melampaui kerongkongan mereka. Nah, mereka keluar dari agama ini seperti keluarnya anak panah dari sasarannya. Nah, ini ahlul bid'ah, kaum khawarij, dikenal sebagai ahli ibadah. Ya. Mereka berlebih-lebihan dalam ibadah tersebut, akan tetapi yang mereka lakukan secara zahir, adapun secara batin, mereka menyimpang dari agama Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan bahwa kebiasaan membaca Al-Quran ini memang secara umum. Kaum muslimin secara umum, ahlus sunnah wa ahlul bid'ah. Para ulama salaf menjadikan ini sebagai kebiasaan mereka. Wa an Ibrahim an-Nakha'i kana yaqul, dari Ibrahim bin Yazid an-Nakha'i beliau mengatakan, iqra'u minal laili walau halabasyatin. Kita boleh membaca halbasyatin, boleh juga halabasyatin, lamnya di fathah atau disukun. Kata Ibrahim an-Nakha'i, bacalah oleh kalian Al-Quran di waktu malam, walaupun kalian membaca ya selama seperti orang memerah susu kambing. Ya, ada orang yang mendatangi kambingnya lalu dia memerah susu kambing, mengeluarkan susu dari kambing. Walaupun secepat itu kamu baca Al-Quran, bacalah. Jadikan itu sebagai rutinitasmu. Kata Ibrahim an-Nakha'i. Yani secepat apapun, walaupun sebentar, tapi kamu jadikan itu sebagai amalan yang kontinu, istiqamah, kamu mengamalkannya, amalkanlah, itu baik. Bacalah Al-Quran di waktu malam, walaupun secepat seperti orang yang memerah susu kambing. Ini dalam waktu cepat. Yang penting ada waktu yang disisipkan untuk membaca Al-Quran. Wa an Yazid ar-Raqashi qala, dan dari Yazid ar-Raqashi beliau mengatakan, idza ana nimtu thumma istayqadtu thumma nimtu fala namat aynaya. Apabila aku tidur, setelah itu aku bangun dari tidur, setelah itu aku ingin tidur lagi, maka kedua mataku enggak bisa tidur. Artinya kalau sudah bangun, sudah. Nah, tidak tidur lagi kedua matanya. Nah, apakah beliau membaca Al-Quran Karim, ataukah beliau bangkit untuk mengerjakan sholatul lail? Maka ini adalah merupakan beberapa penukilan dari para ulama salaf, kebiasaan mereka membaca Al-Quran Karim. Dan telah kita sebutkan sebelumnya, ya, azhar-azhar dari para ulama salaf, di mana mereka menjadikan kebiasaan mereka membaca Al-Quranul Karim. Nah, kebiasaan mereka membaca Al-Quran. Ada yang dalam waktu 2 bulan tamat 1 Al-Quran. Ada yang sebulan tamat 1 Al-Quran. Ada yang 20 hari. Ada yang 10 hari. Ada yang 8 hari. Ada yang sepekan. Bahkan ada yang 3 hari. Bahkan ada yang 2 hari. Bahkan ada yang 1 hari. Ada yang 1 hari sekian kali khatam. Walaupun kita mengatakan yang afdal seorang membaca Al-Quran menamatkannya dalam waktu sepekan. Itu paling afdal. Ya. Nah, kalau dia ingin lebih cepat dari itu, jangan melewati 3 hari. Karena Rasulullah SAW mengatakan, la yafqahu man qara al-Qur'an akthar min 3. Tidak akan menjadi faqih orang yang membaca Al-Quran Karim lebih dari 3 malam. Namun itulah kenyataan para ulama salaf, menunjukkan kesungguhan mereka dalam beribadah, khususnya membaca Al-Quran Karim. Di antara mereka ada yang membaca Al-Quran Karim, ya, saking mereka mentadabburi firman-firman Allah tersebut, sampai ada di antara mereka 1 ayat yang diulangi. Mereka sholat hanya mengulangi ayat-ayat itu saja yang diulangi. Ya. 1 ayat sampai mendekati waktu fajar. Tamim bin Aus Ad-Dari, salah seorang dari sahabat Nabi SAW,
telah diriwayatkan dari beliau bahwa beliau pernah membaca mulai dari malam sampai subuh, sampai waktu fajar. Nah, beliau ruku dan sujud, yakni beliau salat. Di dalam salat itu beliau hanya mengulang-ulangi firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat dalam suratul Jathiyah. Suratul Jathiyah. Ayat yang keberapa? 21 atau 22. Yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, "Am hasibal ladzina jtarahus sayyi'at an naj'alahum kal ladzina amanu wa 'amilus shalihat sawa'un mahyahum wa mamatuhum sa'a ma yahkumun." Apakah mereka itu menyangka, apakah orang-orang yang mengamalkan kemaksiatan, melakukan amalan-amalan keburukan itu menyangka bahwa kami akan menyamakan kedudukan mereka itu dengan orang-orang yang beriman dan beramal saleh? Apakah kami akan menyamakan kedudukan mereka? Apakah di saat mereka hidup atau di saat mereka mati? Sungguh buruk apa yang mereka sangka itu. Buruk apa yang mereka jadikan sebagai ketetapan. Itu dibaca ayat ini oleh Tamim Aus Ad-Dari. Beliau tidak bisa melewati ayat ini. Ya. Beliau ulang-ulangi sambil menangis. Ternyata enggak sama orang yang mengamalkan keburukan, mengamalkan kemaksiatan dengan orang-orang beramal saleh, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak dari kalangan para ulama salaf, tatkala mereka membaca ayat ini nangis mereka. Sampai-sampai ayat ini dinamakan oleh mereka, ayat ini mabkatun lil abidin, tempat menangisnya orang-orang yang ibadah. Tempat menangisnya mereka. Ketika mereka melewati ayat ini, mereka tadabbur. Ternyata enggak sama. Beda antara orang yang mengamalkan kemaksiatan, yang setiap harinya mereka sibuk terlena dengan kehidupan dunia, dengan orang-orang yang beriman dan mengamalkan amalan saleh. Orang yang menganggap sama, sa'a ma yahkumun, kata Allah, sungguh buruk apa yang mereka jadikan sebagai ketetapan hukum. Lalu berkata Imam An-Nawawi rahimahullah, qultu, aku pun mengatakan, wa inna ma rujjihat salatul laili wa qira'atuhu likauniha ajma'a lil qalbi. Sesungguhnya lebih dianjurkannya membaca pada salatul lail, ya, dan membacanya, membaca Al-Quran Karim di malam hari pada sholatul lail, disebabkan karena pada malam hari itu hati itu lebih konsentrasi, ya, jauh dari berbagai kesibukan, sepi. Wa ab'adu anisyaghilat wal mulhiyat, dan lebih jauh dari berbagai kesibukan dan hal-hal yang melalaikan. Wat tasarruf fil hajat, dan jauh dari keinginan untuk melakukan berbagai macam kebutuhan-kebutuhan. Wa aswanu minar riya'i wa ghairih, dan lebih terjaga seorang itu dari riya dan yang semisalnya. Minal muhbitat, dari perkara-perkara yang menghapuskan amalan. Ya, sebab di waktu malam, di saat orang-orang dalam keadaan tertidur, dia sendiri mengerjakan. Lebih tenang, lebih jauh dari riya, sendirian, tidak ada orang melihatnya. Nah, hanya antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini lebih jauh dari sifat riya. Lebih menenangkan, lebih khusyuk, lebih konsentrasi. Sampai-sampai ada di kalangan para ulama salaf, ya, ketika beliau beribadah, beliau naik ke atas rumahnya. Nah, dalam keadaan gelap, tetangganya melihat, ya, ada seorang anak yang kalau melihat di malam hari menyangka itu tiang yang berdiri, padahal itu orang sedang sholat. Menyangka tiang yang berdiri di waktu malam. Sampai setelah alim ini meninggal, ahli ibadah ini meninggal, anak ini mengeluh kepada orang tuanya. Dia mengatakan, biasanya kalau malam saya melihat ada tiang di situ, kok sudah nggak ada? Kemana tiang itu, Pak? Kata ayahnya, itu bukan tiang, Nak.
itu adalah si fulan yang ahli ibadah. Dia telah meninggal, jadi sudah enggak ada lagi. Nah, asyiknya mereka beribadah di waktu malam. Ma'a ma ja'a syar'u bihi min ijadil khairati fil lail. Terlebih lagi bahwa di malam hari telah datang syariat di mana Allah Subhanahu wa taala banyak mewujudkan kebaikan-kebaikan itu di waktu malam. Mendatangkan barakah di waktu malam. Doa orang dikabulkan di waktu malam. Orang yang hendak meminta ampun, beristighfar kepada Allah, Allah Subhanahu wa taala ampuni dia. Orang hendak bertaubat, Allah terima taubatnya. Di waktu malam lebih terkabulkan dibandingkan waktu-waktu yang lain. Fa innal Isra'a bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kana lailan. Oleh karena itu, perjalanannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai ke langit itu terjadi di waktu malam. Menunjukkan barakah di malam hari. Wa hadis, demikian pula hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan, yanzilu rabbukum kulla lailatin ila sama'id dunya. Turun Rabb kalian setiap malam ke langit dunia, hatta yamdhiya syatrul lail, sampai berlalu setengah malam. Dalam banyak riwayat yaitu apabila telah tiba sepertiga malam terakhir. Fayaqulu, maka Allah pun mengatakan, Allah turun ke langit dunia ya pada sepertiga malam terakhir, lalu kemudian Allah mengatakan, hal min da'in fa astajibalah. Adakah orang-orang yang berdoa, saya akan kabulkan doanya. Hal min mustaghfirin fa aghfiralah. Adakah orang-orang yang hendak beristighfar, saya akan ampuni dia. Hal min taibin fa atuba alaih. Adakah orang-orang hendak bertaubat, akan aku terima taubatnya. Itu pada setiap malam, sepertiga malam terakhir. Al-hadith, hadith ini sahih, mutawatir, datang dari berbagai jalan. Ya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala punya kitab khusus menjelaskan tentang hadis ini. Syarhu Haditsin Nuzul, syarah menjelaskan tentang turunnya Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah turun bukan berarti arasy Allah itu kosong sebagaimana yang difahami oleh sebagian mereka. Para ulama salaf apabila datang kepada mereka ayat-ayat ataukah hadis-hadis yang menjelaskan tentang perkara gaib ataukah menjelaskan tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, maka mereka sepakat untuk menyatakan amirruha kama ja'at bila kaif. Biarkan, lewatkan ayat-ayat itu, terima secara zahir tanpa kalian membagaimanakannya. Ya. Jangan kemudian ditakwil sembarangan. Allah turun ke langit dunia, ya. Lalu difikirkan gimana ya turunnya Allah? Enggak boleh, itu bid'ah. Yang demikian tercela. Para sahabat tidak pernah mempertanyakan itu. Nah, kita terima Allah Subhanahu wa taala turun. Dan kita yakini bahwa Allah Subhanahu wa taala maha tinggi, maha sempurna. Tidak ada yang mengalahkan ketinggian Allah. Allah itu tetap di atas arasy, mulia. Turunnya Allah tidaklah sama dengan turunnya makhluk. Kalau makhluk turun dari rumahnya, rumahnya kosong. Dia tidak berada dalam rumahnya, lah dia di bawah. Ya. Karena jasad manusia kan hanya satu. Kalau dia turun berarti bukan di atas. Kalau dia di atas berarti bukan di bawah. Itu manusia, itu makhluk. Jangan kita menyamakan sifat Allah dengan makhluknya. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Dan jangan kita menyangka bahwa turunnya Allah ke langit dunia berarti Allah masuk ke dunia. Waliyadzubillah. Jangan. Ya, tidak boleh kita berfikir-fikir yang seperti itu dalam memahami hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang sifat Allah. Kita meyakini Allah itu turun. Ya. Turun tidak menjadikan bahwa Allah Subhanahu wa taala meninggalkan arasy, arasy itu kosong. Seperti yang difahami oleh mereka ahlul bid'ah. Nah, sampai mereka mencela ahlus sunnah wal jamaah. Gimana kalian wahai ahlus sunnah? Katanya mau menerima hadis secara zahir. Ya. Lalu gimana kalian menerapkan hadis tentang turunnya Allah ini? Ya. Allah itu setiap malam turun ke langit dunia.
Sementara sepertiga malam itu setiap daerah berbeda-beda. Ya. Kalau di Indonesia selesai sepertiga malam, mungkin sepertiga malam di daerah lain. Kalau di daerah lain selesai sepertiga malam lagi di daerah lain, di Amerika, Saudi Arabia atau tempat yang lainnya. Sehingga selalu ada sepertiga malam di dunia ini. Berarti Allah tidak pernah beristirahat dan Allah selalu masuk ke dunia. Allah tidak pernah lagi berada di atas arasy-Nya karena ditinggal terus. Waliyadzubillah. Ini ketololan, ya, kebodohan. Nah, ini diucapkan oleh ahlul bid'ah seperti Jalaluddin, ya, seorang Rafidhi Syiah dari Bandung, dan yang semisalnya yang menta'an ahlus sunnah. Walhasil ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, dalam hal mengimani sifat-sifat Allah kita terima. Ya, insyaallah taala ini akan kita bahas di pembahasan tahawiyah insyaallah. Wa fi sahih anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dan di dalam as-sahih bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, fil laili sa'atun yastajibu Allah fiha ad-du'a kulla lailatin. Ada di waktu malam satu waktu yang Allah mengabulkan pada waktu itu doa setiap malam. Setiap malam. Yaitu sepertiga malam terakhir. Hadis ini sahih. Diriwayatkan oleh Imam Muslim. Wa rawa sahibu Bahjatil Asrar bi isnadihi an Sulaiman al-Anmati. Dan diriwayatkan oleh pengarang Bahjatul Asrar dengan sanadnya dari Sulaiman al-Anmati qala, beliau mengatakan, Ra'aitu Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu fil manam yaqul. Aku melihat Ali bin Abi Talib radhiyallahu taala anhu dalam mimpinya, beliau mengatakan, laulal ladzina lahum wirdun yakumuna wa akharuna lahum sardun yasumuna ladukdikat ardukum min tahtikum sahara li'annakum qaumu su'in ma tuti'una. Ya, dalam mimpi, ya, kalau yang seperti ini jangan dijadikan sebagai hujjah, tapi ya sebagai penggembira saja, ya, bahwa Sulaiman al-Anmati melihat Ali bin Abi Thalib dalam mimpi, sambil dia mengatakan, kalaulah bukan karena mereka yang memiliki wirid, ya, wirid itu adalah rutinitas yang sering diamalkan berupa zikir ataukah ibadah tertentu yang mereka tegakkan. Kalau bukan karena mereka memiliki wirid yang mereka amalkan secara rutin, dan yang lain dari kalangan manusia mereka senantiasa berpuasa, kalau bukan karena itu akan digoncangkan bumi kalian ini dari bawah kalian di waktu sahur dalam keadaan kalian terlena. Hal ini disebabkan karena kalian adalah kaum yang jahat, kalian tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa'lam anna fadilatal qiyam bil laili wal qira'ati fi tahsulu bil qalili wal katsir. Ketahuilah bahwa keutamaan salat di waktu malam dan membaca Al-Qur'an di malam hari, ya, keutamaannya itu bisa didapatkan walaupun yang kita baca sedikit atau banyak. Sedikit yang kita baca di malam hari tetap mendapatkan keutamaan. Semakin banyak semakin afdal. Wa kullama katsura kana afdal. Semakin banyak yang kita baca, semakin banyak kita mengerjakan salatul lail di malam hari, itu lebih afdal. Tentunya batasan afdalnya apabila kita mencontoh Nabi SAW mengerjakan salatul lail 11 rakaat. Illa ayyastaw'ibal laila kullahu, kecuali kalau dia meliputi seluruh malam, ya. Kalau misalnya ada orang sholat sepanjang malam, nah, sehingga di malam hari nggak pernah tidur, atau baca Quran sepanjang malam sehingga malam hari nggak tidur, kata beliau, fa innahu yukrahu dawamu alaih, sesungguhnya dimakruhkan seorang itu terus menerus, ya,
melakukan itu. Karena malam hari itu ada waktu untuk keluarga, ada waktu untuk diri beristirahat, ada waktu untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Khairul hadi hadiyun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Rasulullah alaihi salatu wasallam. Beliau di malam hari tidur, bangun sepertiga malam terakhir, lalu kemudian beliau ibadah. Itu paling afdal. Terkecuali pada 10 malam terakhir, maka beliau menghidupkan seluruh malam. Ini adalah petunjuk dari Nabi SAW. Adapun seorang tiap malam seperti itu, di malam hari saya sholat terus, enggak usah tidur. Di pagi hari saya akan berpuasa. Ini tercela. Nabi SAW telah mengatakan terhadap orang-orang ingin melakukan hal tersebut, man raghiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang benci sunnahku, dia tidak termasuk dari umatku, kelompokku. Wa illa ayyadurra binafsihi wa illa ayyadurra binafsihi, dan demikian pula kecuali kalau hal tersebut dapat memudaratkan dirinya, memberat-beratkan diri, ya semampunya, ya walaupun sedikit, kontinu, mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa mimma yadullu ala husulihi bil qalil, dan di antara dalil yang menunjukkan bahwa kita mendapatkan keutamaan walaupun sedikit yang diamalkan, hadits Abdullah bin Amr bin al-As radhiyallahu anhuma, yaitu hadisnya Abdullah bin Amr bin al-As radhiyallahu taala anhuma. Beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qama bi asyri ayatin, barang siapa yang menegakkan 10 ayat, ya ini maksudnya dia selalu membaca 10 ayat, lam yuktab minal ghafilin, maka dia tidaklah termasuk di antara orang-orang yang lalai. 10 ayat, sedikit. Kalau dia rutin itu membacanya. Wa man qama bi mi'ati ayatin kutiba minal qanitin, dan barang siapa yang menegakkan 100 ayat, rutin dia melakukannya, maka dia tercatat termasuk di antara orang-orang yang senantiasa bangun di malam hari, menegakkannya di malam hari. Wa man qama bi alfi ayatin kutiba minal muqantirina, barang siapa yang mampu menegakkan 1000 ayat, 1000 ayat, maka dia termasuk di antara orang-orang yang membawa qantarah. Asal kata muqantir itu dari orang yang muqantir dalam bahasa Arab, artinya orang yang membawa harta yang banyak, ya. Nah, zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarah, ya. Telah dihiasi manusia itu senang kepada syahwat dari wanita, ya. Nah, dari anak-anak, nah, dan dari harta yang banyak. Itu adalah fitrahnya manusia. Nah, di sini disebutkan apabila seorang menegakkan 1000 ayat, maka dia termasuk dari kalangan orang-orang muqantir. Yang dimaksud di sini adalah orang yang membawa pahala yang besar, pahala yang sangat banyak sekali. Ya. Kalau orang baca 10 ayat sudah terbebas dari orang-orang yang lalai. Orang baca 100 ayat saja sudah terbebas dari, sudah dianggap sebagai orang-orang yang senantiasa menghidupkan malam hari. Bagaimana kalau 1000 ayat? Dia akan mendapatkan pahala yang sangat banyak. Rawahu Abu Dawud wa ghairu, hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dan selainnya. Hadis ini dihasankan oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah. Dalam silsilah Al-Hadits As-Sahihah jilid 2 nomor hadis 642. Wa haka Tsa'labi an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala, dan dihikayatkan oleh Tsa'labi dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau mengatakan, man shalla bil laili raka'ataini, barang siapa yang salat 2 rakaat di waktu malam, faqad bata lillahi sajidan wa qa'iman, maka sungguh dia telah teranggap menghidupkan di malam hari
karena Allah dalam keadaan sujud dan berdiri, yakni dalam keadaan salat. Wallahu alam. Tentang kedudukan riwayat ini, karena Anda berusaha mencari, disebutkan dalam beberapa kitab tafsir tapi tanpa sanad, ya. Dan biasanya Ta'labi menyebutkan itu selalu tanpa sanad. Sehingga wallahu alam, ya, perlu untuk diteliti tentang kedudukan ucapan dari Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma ini. Wallahu a'lam bissawab. Baik, sampai di sini akhwan. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.